guys, welcome back to my channel. Sesuai dengan janji gue yang kemarin, gue akan untuk kedepannya gue akan sedikit-sedikit menceritakan life story gue. Dan yang pertama yang akan gue bahas bersama nyokap, yaitu tentang salon ya, Mia. Nah, salon tuh berdiri sejak kapan sih, Mi? 2012 kali ya, pas kamu lulus. Pas aku lulus ya, pas gue lulus tuh 2012. Dan kebetulan ya Tuhan kasih ini ya usaha di salon ini. Nah, itu tuh awalnya salon tuh 2012 tuh kita awalnya manggil yang bisa pendoa ya. Iya, manggil dari gereja kan, namanya kalau buka usaha itu kan harus diberkati dulu kan, didoain dulu gitu. Jadi ya pas datang gitu. Terus ada kata-kata apa nggak dari? Ya sih, kalau mama kan namanya orang pertama buka salon tuh kan kita khawatir kan. Iya, takut nih salon jalan atau enggak ya. Takut jalan enggak, bagaimana gitu kan. Ya namanya usaha kan begitu kan. Cuman mama ya panggil aja, udah minta didoain aja ke hamba Tuhan, tolong didoain, diberkati biar salonnya bisa bertahan ya. Gitu aja. Dan puji Tuhan sampai sekarang tuh masih berjalan ya. Berarti udah 8 tahun ya dari 2012 ya. Nah, ini udah ada cerita dikit nih, Mi, yang aku nih dulu pernah nih, teman aku itu tuh udah setahun dari pembukaan kali ya. Pokoknya dari situlah teman aku tuh pernah mau datang. Nah, dia tuh bolak-balik lewat Kali Pak Bu. Kan Kali Pak Bu tuh cuma segini ya, sepanjang ini ya. Tapi dia tuh bolak-balik tuh nggak nemu. Oh, si Sandra ya. Dia tuh bolak-balik tuh nggak nemu, sampai WhatsApp ke aku. Di mana sih, Fan? Gue nggak nemu loh salon lu. Lah, itu jelas loh, kata aku kan ada ininya ya, ada billboardnya kan. Salon teman kamu juga loh, tamu-tamu mami juga gitu. Dia juga berapa kali nelpon, saya mau ke salon kesini, tapi di mana ya? Saya kan udah pernah ke kamu gitu, yang udah pernah juga. Ada juga yang kayak gini nih, kamu tuh bukan di Kali Papo ya? Iya, di mana deket ini gini. Tapi saya tuh nyari nggak ada gitu, udah bolak-balik nggak ada. Nah, ya oke lah kalau yang apa sih, yang baru ya. Ini yang udah pernah juga, udah pernah juga. Saya tuh udah pernah ke kamu, tapi saya tuh mau ke situ lagi kok nggak kelihatan sih. Saya tuh bingung, masa sih nggak kelihatan gitu, tau nggak? Apa sih nggak kelihatan? Bener aja nggak kelihatan. Itu tuh bukan beberapa orang, jadi si Sandra bukan teman aku aja, teman kami juga beberapa kayak gitu ya. Waktu teman kamu ngomong gitu juga, mami ya nggak heran karena banyak teman-teman mami juga begitu. Dari situ kita curiga nih ada apa gitu ya, makanya mami manggil lagi. Oh enggak. Mami nggak curiga ada apa, cuma mami koreksi diri. Ada apa nih kekurangan, mungkin dari pelayanan dari kita, atau tamu karyawan yang kurang positif, ada nggak pikir kita kan nggak percaya hal-hal gitu nih, mami nggak percaya. Tapi tiba-tiba kayak gini, kebuka tuh pas gini ada tamu. Si tamu tuh hamba Tuhan yang dulu ngedoain gitu. Terus gini, dia kan hamba Tuhan, kenal dengan mami, dia tuh suka salon tapi nggak pernah ke salon mami. Nah, tiba-tiba itu ke salon. Dia datang, ibu, kenapa? Apa kabar? Tumben ibu ke sini gitu kan. Pas gitu, oh iya ini gini, tolong dong saya mau di make up. Sebenarnya saya tuh udah ada janji di langganan saya make up, tapi tiba-tiba saya lagi di jalan ngedadak dia nggak bisa. Saya heran, bingung. Aduh, dia nggak bisa gimana ya? Saya tuh sempat berhenti dulu, saya kemana ya? Tiba-tiba kata Tuhannya berbicara kepada dia, kamu pergi ke salon Erni gitu. Nah, nggak tahu ceritanya mah. Salon dia juga datang-datang nggak cerita, cuma itu awalnya setelah kita berbicara sebelumnya mah, Bu Loli mau di apa? Diituin, mau di make up. Nah, pas lagi di make up, tiba-tiba dia nanya gini, gimana keadaan salon sekarang gitu? Oh iya Bu Loli, nggak tahu sekarang teh salon tuh jadi drop. Kamu teh pada nggak ada. Sabtu itu namanya Sabtu, kita teh semua karyawan teh nggak bisa duduk, nggak bisa makan, saking sibuknya gitu. Tiba-tiba ini mah hari Sabtu juga pada nganggur. Dan kami sedih, aduh Tuhan ada apa? Ini kekurangan kita apa? Kita kan introspeksi ya, ada kekurangan apa? Oh gitu. Tiba pas ngomong gitu si Bu Loli, oh iya tahu. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba diarahkan nyuruh ke Erni salon. Nah pas ngedenger dia cerita kamu,
saya tahu maksud tujuan Tuhan. Pasti nih apa-apa. Soalnya begini makanya saya nanya kenapa keadaan ini salon. Katanya, kok saya masuk ke sini tuh ada sesuatu. Karena dia tuh hamba Tuhan yang benar-benar dipakai, tahu nggak? Yang bisa penglihatan, ya. Penglihatan dia suka Tuhan suka ngebisikin apa. Pas saya masuk tadi kan ada sesuatu nih, saya ada nggak enak. Makanya saya nanya ke kamu. Pas kamu jawabannya begitu, oh ya ini pasti apa-apa gitu. Terus udah katanya gitu, ada apa? Oh nggak tahu, saya nggak tahu, kata si ibu itu. Saya taunya nanti kita doa. Nah, saat ini saya nggak tahu Tuhan apa, pokoknya kenapa Tuhan suruh ke sini. Ada sesuatu. Pas masuk rasa nggak enak, pas mendengar dari Erni ceritanya begitu, ya udah kita saya bisa lihatnya kalau kita doa. Akhirnya, oh ya hari itu juga didoainya tuh. Iya, hari itu juga. Pas udah di make up, yuk kita doa dulu, saya masih ada waktu gitu kan. Udah doa ke atas, tiba-tiba lagi doa, si ibu itu bisa ada penglihatan. Mami sebenarnya masih perem loh nih, lagi perem dia, tapi dia ngomongnya tuh sambil perem gitu, sambil doa. Tiba-tiba kita suruh nyanyi-nyanyi, kita suruh berbahasa roh gitu ya. Tiba dia ada penglihatan, dia ngomongnya sampai gini nih, Mami ngerinding. Terus sampai saya melihat Mami ngerinding. Saya ada nama Tuhan Yesus kan. Saya melihat di sini ada seorang laki-laki hitam di depan pintu. Di depan pintu, ini pintu nih ceritanya, ini pintu nih. Dia duduk ngebelakangin pintu, pintu masuk tau nggak? Hitam. Dia ngebelakangin terus tunduk aja gini, tapi nggak ngeliat orang, dia tunduk itu. Tunduk yang bikin tertutup ya. Nggak tahu tuh sudah tunduk sudah teh. Terus saya melihat juga ada kain hitam dililit-lilit terus kayak tambang gede gitu, tahu nggak? Dibentangin dari ujung sana sampai ujung sana, dan penglihatannya terus udah gitu, terus gitu Mami jadi merinding ya. Jadi ingat gitu ya. Udah gitu, terus dia lihat tuh di halaman itu kayak banyak daun-daun kering, tahu nggak? Dan penglihatan dari bunga itu, terus saya melihat ada daun itu. Dia ngomong tuh sambil berdoa karena dia dapat melihatnya dalam posisi doa. Terus saya melihat daun-daun, ada daun-daun, gitu kita doa. Nah udah gitu boleh kita ngajak doa lagi. Tuhan boleh, Tuhan tolong ini dalam keadaan ini Engkau tahu, dan saya mengerti kenapa Engkau menyuruh ke sini gitu ya. Tapi minta Tuhan tolong ini anak ini kalau ada apa-apa Tuhan tolong bersihkan, tolong segala kuasa kegelapan diteking dalam nama Yesus, dalam doa tuh Mama juga, ayo kita penting gitu. Terus Mama juga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sambil berbahasa roh terus, sambil berbahasa itu merinding. Terus dia terus doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Udah pas saat udah doain gitu, udah gitu terus dia langsung ngomong lagi, ya saya melihat ada tangan yang turun, tangan malaikat. Saya melihat ada tangan malaikat. Dia tiba-tiba membawa ikat borgol, nggak tahu ikat lah. Si laki itu diambil ke tangan itu, tangannya diikat dua dengan kakinya, langsung digusur. Situ dibawa itu. Nggak tahu tangan malaikat ngomongnya gitunya. Terus Mami sambil gitu tetap doa begitu kan, Tuhan terus udah gitu terus dia doa lagi, tengking lagi, langsung kita nyanyi lagi terus nyanyi doa kan gitu. Namanya setan kan nggak mau kan, kita doa jadi peperangan rohani gitu loh. Dia doa, pas udah doa tiba-tiba saya melihat lagi si tali itu, bentang itu udah dicabut, dan si tangan itu lagi membersihin sapu daun-daun kering. Cerita udah toking. Saya melihat semuanya udah bersih, nggak ada apa-apa. Doa aja, terima kasih Tuhan Kau telah menolong, terima kasih udah membersihkan bla bla bla, doalah segala macam. Udah didoakan, amin. Nah, udah cerita amin. Oh Erni tadi terus sudah cerita. Oh Erni ini tadi terlihat itu saya waktu di dalam doa. Erni kalau menurut saya, kalau di tempat saya dia kan Tanti itu orang Manado. Kalau di Manado itu kalau ada tangan, maksudnya itu tali-tali yang nggak tau lah,
Itu kiriman orang. Iya, katanya jangan kiriman orang yang iri. Yang iri ya. Dia ini maksudnya dia melihat kiriman ini si orang itu berusaha untuk supaya salon ini tutup. Menjatuhkan ya. Supaya tutup aja salonnya, bangkrut itu. Terus kalau tali-tali itu kelihatan, kalau tali itu kalau di tempat saya itu namanya orang jadi tali begitu tuh untuk menghalangi biar orang nggak lihat. Nah, itu jadi dia dikasih tahu dan doa itu dia ngomong gitu. Jadi terus apa sih? Itu kan tanah banyak dedaunan kering kan. Nah, di situ ada banyak daun-daun kering. Daun-daun kering itu yaitu supaya si salon ini kelihatannya tanah kosong. Jadi kayak kelihatannya kan tanah belukar karena di dalam doa juga kelihatan itu kayak tanah belukar. Daun-daun. Jadi orang yang melihat itu kelihatannya tuh nggak ada salon. Salon itu benar-benar nggak ada, kelihatan tanah kosong, yaitu daun-daun yang tadi dilihat gitu. Tapi percaya nih, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita jangan takut karena kuasa Tuhan lebih besar. Itu kan iblis. Nah, Emi nggak perlu tahu siapa orangnya. Yang kita penting doain aja. Nah, udah ceritanya doa, terus dia didoakan, kita ada minyak urapan didoakan juga. Kita beli minyak wangi oil. Itu diurapin, akhirnya diurapin lah setiap penjuru sampai dari atas semua sampai ke teras itu. Nah, yang aku dengar pernah ada tinggi besar itu yang di pagar, bener kan? Iya, orang itu kan ada dua kata kami, satu itu kejadian satu tuh di pagar yang kata tinggi besar menghalangi. Enggak, bukan. Oh, bukan. Salah dengar berarti aku ya. Enggak. Duduk di situ dibersihkan. Jadi pantesan gitu. Terus mama tuh cerita gitu, pantesan Bu, kok tamu teh gini. Jadi pas ngedengar dia ngedengar ini ada penghalang-penghalang, jadi mama terbuka. Ingat tadi teman kamu geningan. Kan waktu si siapa? Sandra. Si Sandra tuh nanya kan ada mami di situ. Kan waktu kamu teleponan, Fen, di mana? Sampai nanya balik. Di mana, Fen? Ini gua udah bolak-balik kali Pak, aku nggak nemu salon lu. Hah, masa sih segitu gede gitu ada bunga-bunga kan? Kan waktu mama ngomong, udahlah kamu keluar, masa kamu mau keluar badan nggak kelihatan gitu kan. Itu kan waktu ngedenger itu kan kita belum tahu ada si ibu itu cerita gitu. Terus pas udah gitu terbuka mata pikir mama, oh Bu, gitu ke si ibu yang doang. Pantesan ada tamu-tamu saya pada nanyain yang baru nih, yang belum pernah tapi tahu buka salon di sini. Katanya kamu buka salon di situ ya, di kali apa mah ada yang ngomong, tapi saya udah bolak-balik tuh nggak kedenger. Enggak, bukan nggak kedengar, nggak ngeliat. Masa sih dibersihin? Udah, saya udah bolak-balik nggak ada. Nah, ada lagi tamu, itu tamu mama itu seorang pejabat. Dia benar-benar pejabat itu kan dari luar kota. Jadi datang ke sini ke Bandung hanya khusus kalau ada tugas gunting rambut. Sampai mikir, ibu kan udah pernah ke situ, tapi ibu ini sampai sama ajudannya bolak-balik kok nggak ada. Ibu kan itu di tempat itu. Iya, saya kan lewat itu tapi nggak ada loh. Ini kirain udah tutup. Nah sudah gitu, barulah. Bukannya kita mau percaya itu, tapi setelah ada penglihatan itu kita percaya. Ternyata zaman gini tuh masih ada orang yang berusaha, tapi jangan takut. Jangan takut karena kita punya Allah yang lebih besar. Soalnya waktu dulu kita pertama doain juga, waktu pertama Bu Loli bilang jangan takut. Ibu itu bakal ngomong itu kan waktu mama pertama bukan kan ada khawatir, tapi mama kan nggak bilang ke Bu Loli, Bu itu takut saya enggak. Tapi kan Tuhan tahu. Saat itu teh mama teh waktu Bu Loli, mama teh waktu pas mau doain itu ada kekhawatiran gitu kan, tapi nggak ngomong ke si ibu itu, cuma dia tahu tiba-tiba gini, Erni baru itu lagi doa, ngomongnya lagi doa tuh tiba-tiba gini, Tuhan barusan mengatakan kepada saya untuk dibilangin ke Bu Erni, engkau jangan takut saat membuka salon ini, karena aku Tuhan akan menyertai engkau. Nah, jadi dengan gitu mami nggak takut. Ternyata pas ada kejadian gini mama nggak tahu ada orang berbuat jahat untuk berusaha untuk nutupin itu ya, nggak mungkin saingan bisnis, nggak tahu ya ada yang iri atau di pihak teman atau saudara, kita nggak tahu kan. Cuma yang jelas ada itu, dan sekarang saya percaya itu ada itu tuh karena nyata benar kan. Kamu juga pasti percaya kan, teman kamu jelas kan? Soalnya teman banget nanti diliatin nih sampai ada WhatsApp pas gue kemarin nanya di Instastory, dia langsung kasih tahu juga emang benar gitu. Nanti gue kasih lihat ini nih.
Oh apa maksudnya dia nge-WhatsApp nanya-nanya benar apa itu, maksudnya itu benar bahwa dia dulu pernah bolak-balik nggak ketemu. Nggak tahu Jojo kenapa bisa ketemu ya, karena udah didoain mungkin ya. Pas udah didoain, nah anehnya lucunya, terus Mama bertanya gitu, oh pantesan ya ibu, saya teh pada nanya. Udah di situ nggak menunggu waktu. Besoknya kan itu kan waktu didoain itu hari Jumat, Langsung rame ya. itu namanya Sabtu ngebludak. Dan Mami tambah percaya. Ke satu dia ada yang nyari, terus percaya ada orang itu, tiba-tiba pas pada datang ribut loh menit. Tamu-tamu datang, nih, geningan aja itu salon teh. Saya teh baru seminggu yang lalu kesini, balik lagi, cina. Saya teh bingung. Semua yang datang, tahu nggak? Tamu yang datang itu ngomong ribut heboh. Nih kok salonnya kamu nyari nggak ada? Nih salonnya nyari nggak ada. Itu jadi nyata. Itu teh bukannya gimana ya, emang ini kejadian nyata, kesaksian orang-orang gitu. Kesaksian orang-orang. Dari Ibu Loli juga dalam itu, jadi percaya jadi kita percaya bahwa kata dalam penglihatan itu ada orang yang dan itu tujuannya supaya kelihatan semak belukar. Ternyata pas buka itu langsung pada datang. Ya datangnya tuh pada ribut. Iya, pada ribut. Kenapa ini nggak kelihatan, nggak nemu saya gini? Saya kan udah pernah. Kalau belum pernah sih nggak, itu pelangnya nggak kelihatan. Ternyata biasa kan. Zaman sekarang masih ada orang yang iri dan ini. Cuman kan kita mah yang tapi kita jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita punya Tuhan kan, punya Tuhan Yesus. Iman kita sama Tuhan yang lebih besar. Kita doain. Mama tuh doain setiap datang, doain ya. Minyak kata tante itu, ini orang waktu saat ini kirimannya itu balik lagi udah dibersihin, si orang yang nyuruh tuh si dukun atau apa, dia tuh tahu bahwa ini dibersihkan. Dia tahu bahwa kirimannya itu balik. Nah, dia pasti orang ini dia berusaha untuk lagi mengirikan lagi. Jadi kamu setiap datang kamu harus selalu mengatakan setiap masuk ke salon, dalam nama Tuhan Yesus kami tengking segala kuasa kegelapan, roh jahat, mantra-mantra, opo-opo. Kami patahkan oleh kuasa darah Kristus, kami hancurkan. Selalu perkatakan itu. Itu karena kuasanya besar banget ya. Bener ya itu ya. Jadi karena ada itu, tidak ada kemungkinan dia akan begitu. Dan ternyata ya Mami sekarang ngomong ke kamu ya. Ternyata itu udah beberapa kali. Tapi yang untuk kedua dan ketiga Mami karena udah tahu dia bisa penglihatan gitu, pas udah kejadian merasa seperti dulu lagi sepi lagi, Mama panggil. Kalau yang dulu mah kan Tuhan yang ngirim. Kalau sekarang mah karena udah belajar dari pengalaman. Karena belajar dari pengalaman, jadi pas ini kok beda lagi Sabtu gini pada orang-orang nggak ada, Mama panggil lagi. Ternyata pas panggil didoain ada yang nyimpen lagi gitu. Yang terakhir tuh ya itu tanah apa? Tanah kuburan. Yang kedua mah yang ini orang gede. Nah orang gede itu yang kedua, yang orang gede itu yang di pagar itu tuh ada orang besar. Lupa Mama teh. Itu yang kedua mah di pintu, di pagar kan? Bukan di pagar. Mami bilang di pagar. Dia teh di pagar, jadi kayak besar ngalangin. Pertama duduk, yang kedua mah di pagar lah, tapi dia mah menghadap ke salon, berdiri. Jadi benar-benar ditutup. Nah didoakan, udah itu diusir lagi, udah ceritanya ya doakan gitu lagi, ada pokoknya ada penglihatan gitu lagi. Nah yang ketiga kan Mama keadaan salon begitu lagi. Kejadiannya juga begitu, orang-orang teh kenapa tiba-tiba. Nah yang kedua mah cina lihat dia tanah kuburan di ini. Tanah kuburan di ini. Mami pernah lihat ada tanah kuburan ya? Rupanya. Nggak tahu, di rumah kalau nggak salah itu pernah. Cuman ya udah lupa. Ini salon dulu. Ya, jadi ada namanya tanah kuburan, jadi biar yang nggak kelihatan lagi. Jadi nggak sekali dua kali, itu 3 kali gitu. Tapi ya karena orang teh nggak tahu saingan atau ada orang yang sakit hati atau iri lah, nggak tahu lah. Jadi ya kita mah tetap aja sih walaupun kayak gitu, kita nggak khawatir, nggak takut, karena emang Tuhan kita lebih besar. Jadi tapi ya kita tetap waspada, cuman kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap ini. Oh iya, jadi Mama bukan ya gini loh, Mami itu nggak takabur ya, bukan sombong iman. Cuma Mami punya keyakinan 100%, siapapun lo, gua punya Yesus. Dia yang akan menolong kita, karena Mami ikut janji Tuhan. Kau jangan takut, karena aku akan menyertai kau. Jadi Mama setiap doa, Tuhan, aku tahu Engkau menyertaiku. Aku percaya dalam segala keadaan Engkau akan memulihkan. Itu aja Mama. Dan terbukti aja sampai sekarang. Masih Tuhan kan, masih 8 tahun walaupun dengan berusaha dia untuk masih berdiri sampai saat ini guys. Ini tuh benar-benar sungguh apa ya, luar biasa gitu. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tuh benar-benar luar biasa gitu.
asalkan kita berpengharapan dan tetap percaya sama Tuhan, pasti Tuhan lindungi sih. Percaya nggak kalian? Yakin. Iya, emang ada orang-orang jahat, cuman Tuhan kita lebih besar gitu. Kita bisa thanking, bisa doakan, dan ya terus berpengharapan lah sama Tuhan. Jadi ya puji Tuhan lah, sampai saat ini salon masih tetap ada, itu karena penyertaan Tuhan ya Mia. Ya jelas, penyertaan Tuhan. Jadi dengan salon itu bukan karena hebat kita, bukan karena hebatnya karyawan mami. Ternyata dengan udah orang berusaha gitu, tapi itu karena apa? Karena anugerah Tuhan. Karena penyertaan Tuhan kan. Tuhan nyanyi, engkau jangan takut karena aku menyertai. Itu yang mama pegang. Iya, pokoknya sampai sekarang kita masih gitu, masih berdiri lah. Nah gitulah, pokoknya ini story tentang salon ya, yang ada yang nutup tapi kita berhasil menyingkirkan itu karena ya enggak, dulu mami mah suka dengar-dengar gitu, suka nonton film di sini terus, karena dulu mah sinetron ada apa warung-warung tutup karena ya sampai sekarang juga kan. Sampai sekarang juga masih ada aja sih. Dulu mah nonton gitu. Masih ada aja sampai sekarang juga kayak yang kejadian kayak gitu, cuman ya kita harus tetap percaya aja. Dulu mah dia nonton, mama kan suka nonton teh, ada warungnya sepi, ada di film teh, oh diguna-guna, di filmnya kan dijelasin. Nah ternyata ada terjadi kita gitu. Dan sampai sekarang juga banyak sih yang kayak gitu, yang tiba-tiba kok ini nggak nutup, ada kok. Gue dengar berapa cerita sih pokoknya. Ya gitulah, sedikit cerita tentang salon ya. Nanti pokoknya sekian dulu lah pokoknya, cerita salon ini. Masih ada sih nanti cerita-cerita lain, lanjutin nanti lah ya di next YouTube, di next channel gue yang selanjutnya. Sekarang segini dulu guys, pokoknya penyertaan Tuhan terhadap salon itu benar-benar luar biasa. Sampai sekarang masih ada, dan puji Tuhan sih. Pokoknya segitu dulu guys vlog gua tentang kesaksian salon yang diguna-guna tapi berhasil kita thanking. Dan ya puji Tuhan, thank you udah nonton vlog gua. Jangan lupa di like, subscribe, and see you di vlog gua selanjutnya. Bye bye.